Ulangi. Siap, Asben Kurniawan Gagola. Umurmu? Siap, 28. Pangkatmu? Praka. Kamu anggota Batelom mana? Siap, Yonif 743. Kamu satgas di sini, satgas apa? Siap, Aptel. Kamu sudah titip munisi ke siapa? Siap, ke John. Ke John Sondegau? Siap, Berapa butir? 10. 10 butir. Siap, Baru dijual, harganya berapa? 200.000. 200.000 per butir. Siap, Kau sudah terima uangnya 2 juta. siap. Sudah berapa kali kau jual munisi? Siap, baru 1 kali. Baru 1 kali. Kau sadar nggak kau sudah jadi pengkhianat? Siap, siap sadar. Hah? Siap, sadar. Sadar? Siap, Kau tahu nggak kemana itu munisi larinya? siap salah. Hah? Ke OPM. Ke OPM? Siap, Baru kau kasih munisi OPM untuk tembak kami yang ada di sini? siap salah. Walau ceritanya sama seperti di layar kaca atau film layar lebar produksi Hollywood, tapi ini benar-benar kisah nyata tentang keberhasilan aparat keamanan di Papua mengungkap kasus jual beli senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata KKB atau apa yang disebut Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ironisnya pelaku yang diamankan berasal dari oknum prajurit TNI dan oknum anggota polisi. Tapi, Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramadhani kepada laman Tempo.co 13 Mei 2024 menegaskan, satuannya tidak pernah menemukan anggota TNI Polri yang kedapatan berjual beli senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Namun, ia mengaku banyak menangani kasus anggota TNI Polri berjual beli amunisi dengan organisasi yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM itu. Kami tidak pernah ada penanganan anggota menjual senjata. Kalau amunisi itu ada, ujar dia saat dihubungi melalui sambungan telepon. Tapi, ia enggan merinci data jual beli amunisi tersebut. Faizal mengklaim data itu hanya bisa diakses langsung di Papua. Menurutnya, kasus jual beli amunisi antara anggota TNI Polri dengan KKB telah terjadi sejak tahun 2021. Ia juga mengaku mengantongi data tentang jual beli amunisi itu sampai dengan tahun 2023. Banyak sekali datanya, kata dia. Tahun ini, ia menyatakan belum ada penangkapan anggota terlibat jual beli amunisi. Sebaliknya, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letnan Kolonel Kavaleri Herman Tariaman mengakui tim gabungan menangkap prajurit kepala AKG terduga penjual amunisi kepada kelompok bersenjata di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dikutip dari Antara, AKG ditangkap pada Selasa 7 Juni 2022 saat tim gabungan menangkap FS, anggota kelompok bersenjata yang membacok warga sipil di Distrik Sugapa pada 2021. Dari hasil pemeriksaan terhadap FS diketahui dia membeli 10 peluru melalui JS dari AKG. Dari keterangan FS itu, tim gabungan ke rumah JS dan kebetulan saat itu AKG sedang berada di rumah JS sehingga keduanya ditangkap. 17 Cendrawasih Letkol Kavaleri Herman Tariaman di Jayapura pada Kamis 9 Juni 2022 lalu juga membenarkan penangkapan terhadap seorang prajurit TNI AD pada Rabu 8 Juni 2022. Yang bersangkutan berada di pintu keberangkatan Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Saat itu, kata Herman, Prada YW kedapatan membawa 40 amunisi yang terdiri dari 42 butir kaliber 5,56 dan 2 butir peluru hampa kaliber 5,56. YW diamankan petugas pengamanan bandara karena membawa barang berupa amunisi. Kemudian dilaporkan ke kesatuannya Yonif 751 VJS di Sentani. Tim gabungan TNI Polri menangkap Raka AKG di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya karena terlibat penjualan 10 butir amunisi dengan harga 2 juta rupiah. Sebelumnya, anggota Brigade Mobil atau Brimob Polri kedapatan melakukan transaksi jual beli senjata ke KKB. Kapolda Papua saat itu, Irjen Pol Paulus Waterpau mengakui ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang melibatkan anggota Brimob Kelapa II, Bribka MJH, dan 2 warga sipil termasuk 1 mantan anggota TNI AD. Disita dari ketiga tersangka berupa 3 pucuk senjata api jenis M16, M4, dan Glock.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, anggota Polri tersebut sudah 7 kali membawa senjata api ke Nabire dengan upah berkisar dari 10 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Keragaman harga tergantung pada jenis senjata api yang dibawa. Senjata api tersebut dijual kepada pemesan melalui DC dengan harga berkisar 300 juta rupiah hingga 350 juta rupiah tergantung jenis. Senjata api yang dibawa anggota Polri tersebut dilengkapi dokumen sehingga bisa bebas masuk pesawat. Meski demikian, Polri mengatakan senjata api yang diperjualbelikan oleh Brigadir JH merupakan senjata ilegal. Nah, terkini keterlibatan Praka MS terungkap setelah aparat keamanan berhasil mengamankan warga sipil berinisial J dan AT. Dari pemeriksaan sementara, mereka mengaku senjata didapat berasal dari oknum anggota Polri dan TNI. Barang tersebut akan dijual kepada KKB di Papua. Komandan Polisi Militer Kapomdam Kodam 16 Patimura, Kolonel CPM Paul Johannes Pelupesi menegaskan, Praka MS saat ini sudah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Adapun penetapan tersangka itu karena Praka MS terlibat dalam penjualan 600 butir amunisi untuk Yonif 731 kepada warga sipil yang selanjutnya diduga akan dijual kepada KKB. Paul mengatakan amunisi yang didapat Praka MS tersebut 200 diantaranya diketahui saat latihan menembak. Sedangkan 400 amunisi lainnya belum diketahui asalnya, namun saat ini masih dilakukan pendalaman penyelidikan. Bagaimana cara amunisi 600 di satu orang prajurit? Jadi pada saat latihan menembak, dia berusaha mengumpulkan amunisi-amunisi tersebut. Trik tersangka ini pada saat latihan menembak, dia pergi setelah mendapatkan amunisi, lalu dia ambil, dia sembunyikan, lalu selesai latihan besok paginya, dia datang kembali untuk mengambil amunisi yang dia sembunyikan, terangnya. Dari penyelidikan sementara yang dilakukan itu, aksi yang dilakukan Praka MS seorang diri. Setelah kami lakukan penyelidikan sampai saat ini, yang bersangkutan mengaku mengumpulkan amunisi itu seorang diri tanpa melibatkan rekan-rekannya yang lain, ujar dia. Meski demikian, pihaknya tidak langsung mempercayai pernyataan tersebut. Upaya penyelidikan akan terus dilakukan. Karena kami tidak bisa percaya itu semua dari latihan menembak. Kita juga tidak bisa percaya begitu saja bahwa dia bermain sendirian. Jadi kami masih dalami, mudah-mudahan nanti ada informasi lanjutan, kata dia. Lantas, bagaimana dengan dua oknum polisi berinisial SHP dan MRA dari jajaran Polda Maluku? Saat ini sudah ditahan bersama 4 warga sipil lainnya berinisial SN, RM, HM, dan AT yang terlibat dalam kasus tersebut. Dari penyelidikan sementara, kedua oknum polisi itu menjual 3 pucuk senjata api kepada KKB melalui perantara. Mengenai ancaman hukuman kepada kedua oknum anggotanya, Leo menegaskan akan menggunakan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api secara ilegal dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau mati. Yang jadi pertanyaan, mengapa ada kasus oknum anggota TNI Polri menjual amunisi serta senjata ke kelompok kriminal bersenjata atau KKBDI Provinsi Papua dan bagaimana bisa terungkap? Ini memang bukan cerita dan kisah baru tentang haru biru operasi militer di daerah konflik bersenjata. Kasus serupa juga terjadi saat konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Indonesia. Kala itu tak hanya amunisi serta senjata, bahkan mesin bobot produksi senjata api dari PT Pindad, Bandung, Provinsi Jawa Barat malah bisa dimiliki para kombatan GAM di Aceh. Sebaliknya, dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua tadi, seorang oknum anggota TNI menjual 10 amunisi seharga 2 juta rupiah. Itu sebabnya Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Pembela HAM, Theo Jose berpendapat, sejumlah persoalan menjadi aspek munculnya bisnis ilegal tersebut. Sudah berkali-kali anggota TNI Polri menjual peluru kepada TPNPB OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka di Papua. Begini-begini yang disebut memelihara konflik bersenjata di tanah Papua yang berdampak terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum, kata Theo seperti dilansir merdeka.com pada Selasa 14 Juni 2022 lalu di Jayapura. Kata Theo, kerugian besar dari hal ini adalah imbas ketika amunisi yang dijual digunakan untuk menembak prajurit TNI dan anggota Polri hingga memakan korban jiwa. Menurutnya, poin ini yang tidak disadari secara penuh oleh pelaku penjualan.
Theo menjabarkan senjata adalah alat negara yang tidak boleh dijual oleh anggota TNI Polri. Setiap anggota wajib menjaga seluruh perlengkapan alat senjata. Dia mengibaratkan senjata sebagai istri yang selalu melekat sebagai alat negara, sehingga setiap aparat punya kewajiban menjaga dan melindungi serta memelihara. Menurutnya, siapapun anggota yang menjual peluru kepada KKB OPM mungkin karena tidak puas dengan biaya negara. Mereka rasa apa yang negara biayai kurang, sehingga mencari jalan keluar untuk mencari tambahan biaya hidup dengan cara berbisnis, menjual peluru dan senjata api. Menurut pimpinan TNI Polri, anggota tersebut adalah pengkhianat negara, terang Theo. Theo menilai negara sudah menyiapkan anggaran yang luar biasa untuk penanganan daerah konflik bersenjata di tanah Papua, sehingga menurutnya aparat sama sekali tidak layak menjadikan konflik bersenjata di tanah Papua sebagai lahan bisnis, apalagi alat negara tidak dijadikan sebagai bahan untuk berbisnis. Ini sangat lucu dan aneh untuk saya, ujarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.